Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Pratama, NIM 18650072, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu materi tentang rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Yang pertama, pengertian rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu perubahan perangkat lunak yang berfungsi untuk melakukan pengembangan, pemeliharaan, dan pembangunan kembali memakai prinsip rekayasa untuk memperoleh perangkat lunak yang bisa bekerja lebih efisien dan efektif pada user. Kemudian definisi dari perangkat lunak sendiri atau yang bisa disebut software adalah program yang ada di komputer yang memiliki fungsi sebagai sebuah sarana dalam berinteraksi antara pengguna dan hardware perangkat keras. Materi kedua, tujuan rekayasa perangkat lunak. Pada umumnya, tidak ada perbedaan dengan bidang rekayasa yang lain. Bisa diartikan, jika bidang rekayasa akan selalu berupaya mendapatkan output yang kinerjanya tinggi, biayanya rendah, dan juga waktu penyelesaian yang tepat. Penjelasan di bawah ini akan diterangkan secara lebih detail apa yang menjadi tujuan rekayasa perangkat lunak, yaitu yang pertama, mendapatkan biaya produksi perangkat lunak atau software yang kecil. Kedua, menghasilkan perangkat lunak yang memiliki kinerja yang tinggi, handal, serta tepat pada waktunya. Menghasilkan perangkat lunak atau software yang bisa bekerja di segala macam jenis platform. Kemudian, menghasilkan perangkat lunak yang mempunyai biaya perawatan murah dan terjangkau. Kemudian materi ketiga, kriteria dalam rekayasa perangkat lunak. Terdapat beberapa kriteria dalam perangkat lunak yang antara lain yaitu 1. Bisa terus-menerus dirawat dan juga dipelihara atau maintainability. Kemudian, bisa mengikuti perkembangan dunia teknologi atau dependability. Dan bisa mengikuti kehendakan pengguna atau user. Kemudian efektif dan juga efisien dalam pemakaian energi dan penggunaannya. Kemudian bisa memenuhi atau mencukupi keperluan yang dikehendaki. Kemudian materi keempat yaitu ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Sedangkan ruang lingkup perangkat lunak antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, software requirement, yaitu berkaitan dengan spesifikasi keperluan dan juga persyaratan perangkat lunak. Yang kedua, software design adalah meliputi proses penampilan arsitektur, komponen, antarmuka, dan juga karakteristik lainnya dari perangkat lunak. Yang ketiga, software construction adalah berkaitan dengan rincian pengembangan perangkat lunak, termasuk seperti algoritma, pengkodean, pengujian, hingga sampai pencarian kesalahan. Kemudian, software testing adalah mencakup pengujian terhadap semua perilaku dari perangkat lunak. Kemudian software maintenance adalah meliputi segala jenis usaha merawat pada saat perangkat lunak sudah dioperasikan atau dipakai. Kemudian software configuration manajemen adalah berkaitan dengan segala jenis usaha merubah konfigurasi perangkat lunak, yakni untuk pemenuhan keperluan tertentu. Kemudian software engineering manajemen adalah berhubungan dengan pengolahan dan juga pengukuran rekayasa perangkat lunak termasuk perencanaan proyek perangkat lunak. Kemudian software engineering tools and methods adalah yang meliputi kajian-kajian teoritis mengenai alat bantu dan metode rekayasa perangkat lunak. Materi kelima, atribut perangkat lunak. Yang pertama, dapat dipelihara. Perangkat lunak dapat ditulis sedemikian rupa sehingga perangkat lunak dapat berubah seiring dengan
perubahan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, dapat diandalkan perangkat lunak mempunyai serangkaian karakteristik termasuk keandalan, keamanan, dan keselamatan. Yang ketiga, efisien. Perangkat lunak tidak boleh menggunakan sumber daya sistem seperti siklus memori dan prosesor. Yang keempat, kemampuan pemakaian. Perangkat lunak harus dapat dipakai, memiliki interface user yang bagus dan dokumentasi yang mencukupi. Materi ke-6, jenis-jenis perangkat lunak. Dilihat dari sudut pandang fungsinya, perangkat lunak dapat diperkelompokkan menjadi 1. Perangkat lunak sistem. Perangkat lunak yang kegunaannya lebih banyak ditujukan untuk operasional komputer, seperti sistem operasi, penerjemahan bahasa pemrograman. Kedua, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak yang kegunaannya lebih banyak ditujukan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pemakaian. Yang pertama, program paket yang sudah jadi. Yang kedua, program aplikasi buatan sendiri. Sedangkan dilihat dari aplikasinya, perangkat lunak dibedakan menjadi pertama, perangkat lunak sistem, yaitu sistem software, sekumpulan program yang ditulis untuk kepentingan program lain, contohnya editor, driver, dan lain-lain. Kemudian perangkat lunak rekayasa dan sains, engineering and scientific software. Perangkat lunak yang digunakan di dalam bidang aplikasi teknik dan kerekayasaan. Perangkat lunak jenis ini biasanya berhubungan dengan komputasi, data numerik, CAD, atau computer aided design, simulasi sistem, dan lain-lain. Kemudian embedded software. Perangkat lunak yang digunakan mengontrol suatu produk dan sistem di mana perangkat lunak tersebut disimpan. Biasanya ditempatkan di ROM, contohnya tombol microwave oven. Kemudian perangkat lunak komputer pribadi atau personal computer software. Banyak digunakan pada aplikasi yang bersifat perorangan, contohnya pengolah kata, spreadsheet, games, DBMS, dan lain-lain. Perangkat lunak inteligensi buatan atau artificial intelligence software. Dibuat dengan menggunakan teknik algoritma non-numerik untuk memecahkan masalah yang kompleks. Digunakan dalam bidang aplikasi kecerdasan buatan, contohnya game, experience system, neural network, turbo, prolog, dan lain-lain.